Padahal belum tentu dengan caranya dia seperti itu dia udah nggak respect sama pasangannya. Itu udah salah. Overprotective itu udah bentuk toksik. Karena kalau memang dia benar-benar sayang, dia akan membiarkan pasangannya untuk menjadi dirinya sendiri. Dengan cara, misalkan salah satu contohnya dengan cara nggak banyak nuntut mungkin. Misalkan pokoknya kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, Nah, nanti Ya outputnya berarti kayak gini. itu mah apa sih disebutnya? Bukan ya kayak sejenis overprotective juga gitu. Apa ya disebutnya? Tapi kan itu jatuhnya lebih maksa. iya, tapi kan jatuhnya Karena kita gini. nggak jadi diri kita sendiri loh. Karena gini, Ngekang. iya ngakak, Iya, itu benar. ngakak. If I saw another day, only to scream into the night. Nothing ever tries to change, even if I want to realize. Halo, selamat malam. Ketemu lagi sama kita Mamski Reader. Malam ini masih ditemenin sama Fitra, sama Halo. Ajis. Kita malam ini mau ngebahas tentang toxic relationship. Entah itu toxic relationship di pertemanan atau di hubungan pacaran atau suami istri. Bisa jadi orang tua juga. Pokoknya macam-macam bakalan kita bahas malam ini. Yang belum tahu siapa kita Mamski Reader, boleh di follow Instagram kita Mamski Reader untuk konsultasi baca garis wajah. Semua permasalahan hidup kalian akan kita bahas, akan Mam jawab tentunya ya, lebih tepatnya secara garis wajah kalian. Jadi akan dilihat secara garis wajah itu. Tapi bukan tentang hal-hal yang mistis. Mungkin kalau kalian ngelihat Instagram kita kayaknya kesannya mistis banget, kayak ini orang dukun kali ya. Bukan seperti itu, tapi dukun milenial. Tapi yang kita bahas itu lebih ke psikologinya ya, lebih ke psikologi seseorang. Jadi akan dilihat inner child-nya, akan dilihat juga nanti seperti apa nih sebelumnya, saat ini, dan kedepannya secara garis wajah. Jadi setiap orang pasti punya jawaban yang berbeda-beda, nggak mungkin sama gitu kan. Ada juga kita pakai tarot juga, kadang-kadang banget ya. Ente kadang-kadang ya. Oke deh, kita lanjut kayaknya ya, langsung ngebahas tentang toxic relationship. Kita mulai dari Fitra apa dari Ajis dulu nih? Siapa nih yang mau nanya duluan? Boleh nih, bebas nih, ntar Mam akan jawab. Fitra boleh nih. Apa sih emang toxic teh? Toxic itu racun. Berarti Kepahitan. kayak kalau misalkan toxic tikus berarti racun tikus. Nah, bisa, pinter. Suka deh kayak gini. Next Toxic itu tergantung dulu nih. Toxic relationship itu di mana-mana yang namanya toxic itu kan nggak baik ya. Berarti ada salah satu hubungan yang tidak baik yang terjadi di dalam relationship ya. Relationship itu kan hubungan ya, gitu yang terjadi saat itu gitu loh. Entah itu dari sisi diri kitanya yang terlalu banyak insecure, itu juga bisa jadi toxic di relationship. Terutama untuk yang lagi pacaran gitu ya. Bisa jadi kitanya yang terlalu nge-push seseorang bahwa keinginan kita harus selalu divalidasi dan diiyakan oleh teman-temannya, itu termasuk toksik di pertemanan gitu kan. Atau mungkin orang tua yang nge-push kita harus begini, kita harus jadi A, harus jadi B, harus jadi C, sementara kitanya sendiri tidak nyaman. Itu toksik dalam hubungan antara orang tua dengan anak gitu kan. Itu toksik gitu kan. Ya kalau secara Indonesianya toksik itu ya racun gitu kan. Jangan jauh-jauh nanti nggak on Oh iya. gitu. Jadi ikutan gerak. Ini kayaknya kena racun ya, kena toksiknya juga gitu ya. Gimana? Toxic. Apa yang mau kita bahas nih malam ini nih? Overprotective. Overprotective itu adalah salah satu bentuk toksik. Kenapa? Tapi dengan Dalihnya apa? dalihnya aku kayak gini tuh sayang sama kamu. Berarti cowok itu manipulatif. Karena gini, kalau sayang dia akan membiarkan pasangannya untuk menjadi dirinya sendiri. Iya. Tidak perlu menjadi overprotective kalau sayang. Kenapa? Karena ketika overprotective, lihat lagi ke dalam diri tuh cowok. Lu punya trauma apa nih sampai lu nge-keep cewek lu kayak gitu? Iya, betul. Itu kaitannya sama trauma tuh biasanya. Berarti dia punya trauma tersendiri kan? Antara dia punya trauma atau yang lebih seru karena dia menutupi sesuatu di dalam dirinya dia. Oh. Itu. Mungkin bisa aja ada yang dia kejar dari pasangannya. Kalau misalkan dia mau kejar dari pasangannya, cuma satu sih,
jadilah pasangannya tuh Ya biar kan? jadi dirinya gitu loh. Ya, Dia bisa dikejar. makanya dia overprotective mungkin. Karena kalau ngejar itu nggak mungkin overprotective loh. Nggak harus. Mungkin, nggak harus. Jadi bisa aja maksudnya tuh dia overprotective. Dia menghalalkan segala cara untuk si pasangannya tuh stay sama dia. Nah, dia tuh Berarti dia egois dong. enggak, maksudnya tuh dia ngambil sesuatu apa yang Butuhkan dibutuhkan dari pasangannya. dari pasangannya. Berarti dia Seakan- manipulatif dong. Ya, iya, Memanfaatkan dong. memanfaatkan juga Iya kan? Iya. supaya tidak diambil sama orang lain. Loh, kalau supaya tidak diambil orang lain, contohnya gini ya. Ketika sudah menikah, terjadi perceraian karena berbeda pola pikir. Bukan karena ada sesuatu yang selingkuh atau hal-hal yang kayak gitu ya. Tapi bisa jadi, oh tugasnya udah cukup sampai situ. Gitu loh. Apakah kita bisa memegang bahwa kita begitu menikah sama orang ini, pilihan kita nih, berarti dia jodoh saya? Belum tentu. Jodoh itu ketika sudah dipisahkan dengan maut, itu jodoh. Tapi kalau bukan dengan maut, berarti tugasnya sudah selesai. Itu. Kalau misalkan overprotective ngekip karena aku sayang kamu, itu udah manipulatif loh, itu udah kena gaslighting loh perempuannya. Kenapa kena gaslighting? Karena dia ngekip seolah-olah tidak akan ada lagi orang yang akan membutuhkan kamu seperti aku. Tidak akan ada lagi orang lain yang respect sama kamu, menghargai kamu seperti aku. Padahal belum tentu. Dengan caranya dia seperti itu, dia udah gak respect sama pasangannya. Itu udah salah. Overprotective itu udah bentuk toksik. Karena kalau memang dia benar-benar sayang, dia akan membiarkan pasangannya untuk menjadi dirinya sendiri. Dengan cara, misalkan salah satu contohnya dengan cara nggak banyak nuntut mungkin. Misalkan pokoknya kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, Nah. nanti Ya outputnya berarti kayak gini. itu mah apa sih disebutnya? Bukan ya kayak sejenis Memaksa. overprotective juga gitu. Apa ya disebutnya? Tapi kan Itu nggak jatuhnya, boleh maksa. iya, tapi kan jatuhnya Karena kita nggak gini. jadi diri kita sendiri loh. Karena gini, Ngekang. iya ngekang, Iya, itu benar. ngekang. Kalau misalkan kita ngekang nih ya, Ngekang. mengekang si Iya, pasangan ngekang. kita, kamu harus begini biar nanti begini. Iya. Tanya dulu dong sama diri kamu sendiri sebagai Posesif. cowok, posesif. Iya. Lu tanya dulu sama diri lu sebagai cowok. Ya. Lu udah punya apa? Sampai lu ngekang-ngekang cewek lu untuk nggak bisa jadi dirinya sendiri. Padahal kan baru pacaran gitu. Nah, itu baru pacaran. Iya, baru Toh yang pacaran. suami istri, label udah suami istri. Iya. Bukan berarti kemana-mana kayak perangko sama amplop berduaan. Enggak. Mam sendiri, jujur ya, ini pengalaman mam ya. Mam mau pergi sama teman-teman mam. Itu dia nggak apa-apa. Iya. Selama kita masih ada komunikasi. Ngabarin, saya pulangin segini, saya pergi dengan ini. Udah selesai. Iya. Kalau misalkan overprotective hanya atas dasar karena saya sayang sama kamu, harusnya seorang suami dengan istri gitu ya. Istrinya mau pergi misalkan sama temennya, nggak boleh karena kamu sudah menikah. Masa istrinya mau terkurung di dalam rumah? Harusnya kan kalau misalkan apalagi udah ada ikatan serius kan harusnya kita tuh jadi lebih saling support, bukannya saling overprotective gitu kan, bukannya jadi saling posesifin satu sama lain. Kita harus Tukeran password IG. tukeran paspor Facebook. Widih, masih zaman Facebook. Masih zaman Facebook. Nggak, Gitu. karena gini ya, Zaman dulu, zaman BBM. Friendster. Friendster. Mereka nggak tahu, Oh, nggak mereka tahu belum ya. lahir. Mereka belum lahir. Jarak kita jauh dengan mereka, Bang. Aku masih di dalam lutut. Masih toge. Masih tahu. Karena gini, Kalau nggak kikil. Mam pribadi ya, Mam pribadi sama Papski sampai sekarang nih 12 tahun rumah tangga, Mam nggak tahu lo password IG-nya dia apa. Kita nggak follow-followan loh. Kita nggak follow-followan loh guys. Karena gini, ketika kita sadar bahwa kita sudah berumah tangga, apa butuh validasi dari orang lain dengan kita harus di posting gitu. Karena beberapa orang konsul ya sama Mam itu, dia permasalahannya dia galau sampai dia pengen cerai hanya gara-gara nggak pernah diposting di sosial media dan WhatsApp-nya. Untuk apa? Nanti aku mah kalau punya pacar mau iklanin di Sekarang nggak punya pacar, guys, dia jomblo guys. jomblo, itu jomblo. Yang mau daftar di bawah. Klik di bawah atau boleh langsung DM ke IG Mamski ya. Nanti dikasih IG-nya dia ya. Karena ada link bawah. Link di bawah. Peduli. Peduli lindungi. Kenapa tadi? Ayo lanjutin. Iya, kalau
kan tadi teh apa sih? Dia lupa. Cok. Jomblo, kalau punya pacar nanti mau diposting gede di Iya, billboard gitu karena kan. tadi kan permasalahan klien yang konsul Mhm. gara-gara pengen cerai, Iya, pengen iya, cerai pengen gara-gara cerai. Nggak pernah diposting. Itu Selama banyak banget, kita- itu banyak banget. Selama berarti masuknya ini tahun ke-8 Mam buka konsultasi secara online di Instagram ya, ini tahun ke-8. Banyak banget ratusan bahkan mungkin ribuan ya konsultasi seorang istri karena nggak diposting suaminya, dia sampai, Mam kayaknya aku memang tidak diprioritaskan. Hello girls, tidak diprioritaskan itu kalau misalnya suami kamu kerja punya uang banyak, mau jadi BCA aja biar jadi uangnya dikasih ke orang lain, bukan untuk kamu dan kebutuhan Iya. rumah tangga kamu. Iya. Selama masih terpenuhi Iya. kebutuhan rumah tangga kamu, apa yang kamu butuhkan selama kamu hidup masih dibutuhkan, Iya. apa masih dikasih, Iya. itu masih diprioritaskan loh. Jadi prioritas itu bukan berarti kamu harus diposting di sosial media. Iya, berarti kita tuh harus memahami dulu Karena prioritasnya tuh kayak gimana. karena gini, ada beberapa yang denial ya, Iya. setelah dikasih tahu kayak gitu masih ada yang denial. Jangan-jangan dia menjaga perasaan orang lain katanya. Loh, memang kamu mau kalau misalkan pasangan kamu atau suami kamu menjaga perasaan orang lain? Kan itu semuanya di dalam pikiran. Pikiran. Seperti di video-video sebelumnya Iya. kita. Berarti kembali ke insecure Nah, kembali lagi pada insecure. dan overthinking. Overthinking. Insecure. Ya. Ini bagian-bagian belakang kamera Iya. nih bagian memori recall kayaknya gitu. Jadi ya hal-hal kayak gitu tuh itu sebenarnya toxic gitu. Iya. Insecure diri kita sendiri tuh jadi toxic di Iya. dalam relationshipnya kita. Entah itu pertemanan, entah itu ntar jadi orang tua, entah itu nanti di hubungan percintaan juga, itu toxic jatuhnya gitu loh. Tadi aku sempat lupa loh kalau tema kita adalah toxic relationship loh. Iya, bukan soal pacar. Nah itu dia Saya emosi gak guys. punya pacar. Dia emosi guys gara-gara dia jomblo nggak punya pacar. Jadi kalian coba tolong Pengen tipikal pengen diposesifin. Kenapa Nanti belum giliran udah diposesifin dia toksik banget. Nggak aneh sih, nggak aneh. Gitu. Kenapa sih pengen ditoksikin? Pengen Pengen diposesifin. diposesifin. Itu kan toksik loh. Posesif itu toksik loh. Terlalu cemburu itu terlalu Biar ada cemburu. notifikasi. Kasiannya jomblo nggak pernah ada notif guys. Isi notifnya dari gue mulu. Kamu Dari kesini Tokopedia. nggak? Shopee. Shopee. Kita bawa brand nggak apa-apa. Mana tahu di endorse nya. Gitu. Jadi kalau toxic itu kan sebenarnya macam-macam ya. Ada overthinking, ada insecure, ada overprotective. Apapun yang namanya over itu nggak baik. Overdosis jelas nggak baik kan. Segala sesuatu yang over itu nggak baik gitu loh. Cuman balik lagi, kenapa insecure bisa jadi toxic dalam satu hubungan? Kenapa selalu ada pikiran sisi negatif? Itu dia tadi insecure, ngerasa rendah diri kan. Iya. Yang baik itu adalah rendah hati. Iya. Rendah diri itu nggak baik. Iya. Kalau saya kan rendah tinggi badan ya, nggak baik gitu. Gitu. Jadi seru nih obrolannya nih. Toxic relationship. Kalian nih yang masih muda kan masih punya banyak circle nih. Toxic pertemanan itu menurut kalian yang kayak gimana sih? Sebelum nanti membahas gitu. Dari Fitra dulu deh. Toxic di pertemanan itu yang seperti apa sih menurut kamu? Sejauh ini sih nggak ada, belum nemu gitu toksik Oh, dalam berarti pertemanan. circle-nya Masih aman-aman aja. Frekuensinya oke. Bukan berarti nggak tahu sih ya, nggak tahu kita nggak sadar juga gitu kalau. Nggak tahu karena ini aman-aman aja atau Sebenarnya karena ada. kamu cuek gitu Nah, kan. sebenarnya ada gitu kan toksik. Apa bisa disebut Tadi toksiknya. Aman tuh otak aingnya aman. Otak aingnya aman, nggak berpikir Ke arah itu, gitu, cuek-cuek iya. aja. Kita gitu, positive nggak- thinking aja ya Nah, gitu. Kalau dari Ajis, coba Ajis. Toxic di pertemanan nih, kayak mana nih? Julid masuknya toksik nggak sih? Enggak lah, tergantung. Kita niatnya bercanda atau gimana? Tapi kita julidnya bawa orang-orang, bawa teman-teman kita. Oh, berarti lu nyari masa, bukan julid. Lu nyari masa untuk membenarkan kelakuan lo. Itu. Gila ya, ini mulai agak kasar ya. Oke. Mulai agak tegas ya gitu kan. Kalau gini, kalau di toxic
pertemanan. Ah. Ketika ada satu orang udah mulai memaksakan kehendaknya, udah mulai memaksakan pikirannya untuk divalidasi sama orang-orang di sekitar dia. Misalnya, buat mam air putih rasa stroberi nih. Terus kata kalian, enggak mam, air putih itu air putih, enggak rasa stroberi. Enggak, buat gue rasa stroberi. Dan kalian harus ngikutin, itu udah termasuk toksik. Kenapa? Karena pikiran dia harus selalu benar. Dan kita nggak punya kesempatan untuk membuka pikiran kita juga gitu loh. Jadi nggak ada jatuhnya, nggak ada sharing di pertemanannya, tapi dia bosi. Nah, orang-orang yang bosi seperti itu yang menyebabkan toksik. Jelas toksik. Itu toksik. Karena ketika dia bosi, makanya kalau Papski dulu dia selalu bilang, saya tidak pernah mau menjadi bos, tapi saya ingin menjadi leader. Bedanya bos dengan leader, bos itu akan nyuruh anak buahnya untuk melakukan sesuatu menyenangkan dia. Tapi kalau leader, dia akan turun Ngajak. bersama anak buahnya, bersama-sama melakukan hal yang bisa bikin semuanya seneng. Itu kalau udah jadi bosi di dalam pertemanan, dijadiin bos, lo punya apa? Kalau masih dari orang tua nggak usah ngomong deh, kecuali kalau lu sultan dari keringet lu nggak apa-apa. Tapi kan sultan zaman sekarang kan banyak afiliator ya. Nyampe kena ini udah berasa kayak ini ya, sindir-sindiran deh. Gitu. Ada lagi nggak yang mau dibahas nih? Kayaknya Karena kalau ngebahas toksik di percintaan kayaknya nggak imbang, ada yang Enggak, jomblo di tapi sini, enggak, gitu. maksud itu ya imbang juga kan antara toksik pertemanan Untuk sama- pelajaran ya, kalau pelajaran nggak mah pacar ya. iya. Oke. Iya, Gitu. iya. Kalau di toksik keluarga. karena percintaan tadi udah ya kita di awal udah bahas. Kalau di toksik, Dibanding-bandingin ya di toksik keluarga itu biasanya anak pertama tetangga. nggak jangan jauh-jauh dulu, anak pertama dengan anak kedua biasanya. Tuh lihat kakak kirain kamu. sama anak tetangga. Itu nanti setelahnya. Tuh lihat kakak kamu bisa lebih begini. Tuh lihat adik kamu bisa lebih begini. Kalau namanya orang tua, lo kita berojolinnya sama loh. Gitu. Kenapa harus dibandingin? Contoh paling nyata ya, anak mam yang pertama, yang kedua, dia punya apa ya istilahnya? Potensi. Bukan potensi, dia punya hobi yang beda. Dia juga saat bertumbuh itu beda. Yang satu 8 bulan dia udah lari-lari. Yang satu hampir 2 tahun dia baru bisa jalan. Itu beda, lari dengan jalan beda gitu ya. Tapi apakah berarti anak yang terlambat ini dia apa ya istilahnya keterbelakangan atau ada yang salah? Enggak, karena setiap anak itu kan punya pertumbuhannya beda-beda sendiri. Begitu juga begitu dia udah besar, kita nggak bisa nyamain. Mungkin dia tidak pintar di matematika nih kakaknya, tapi dia mungkin ada sesuatu yang dia pintar. Misalnya mewarnainya dia bagus. Anak kedua dia nggak bagus nih mewarnainya, tapi dia matematikanya pintar. Kita nggak bisa bandingin tuh, lihat kakak kamu mewarnainya bagus, masa kamu nggak bisa? Itu udah toksik sebagai orang tua. Itu satu. Terus kedua, itu tadi Fitra bilang, tuh lihat anak tetangga, coy, itu anak tetangga bukan anak lo. Lo brojolin dari mana gitu kan? Itu aja paling simple gitu kan? Itu paling simpel gitu. Kalau mau bandingin sama anak tetangga, dia keluar dari rahim yang sama nggak sama anak lo? Nggak usah samain gitu. Yang keluar dari rahim yang sama aja bisa beda. Jangankan kayak gitu, orang yang kembar identik sekalipun sidik jarinya beda. Jadi kan pasti ada bedanya tiap orang. Nggak mungkin kita bisa sama-samain. Apalagi kalau misalkan, wah ini lihat nih pacar nih kakak kamu keren nih begini. Lihat lagi pencapaian kakaknya udah sampai mana. Umur kakaknya udah berapa, misalnya umur kakaknya udah 25, adiknya baru 21. Nggak bisa kita samain. Itu udah toksik gitu loh. Sebagai orang tua, ini pelajaran ya buat kita sebagai orang tua, termasuk saya juga sebagai orang tua juga ini pelajaran penting gitu kan. Gitu. Terus karena ngobrol ini juga kayak berasa ngaca gitu kan akhirnya. Terus nih mam, buat ya lah ini mah buat kita aja gitu kan ya. Pas nanti kita jadi enggak, maksudnya buat kita nih, kita guys. Nah, buat nanti kita ke depannya, nanti kita punya anak, supaya kita nggak toksik lah ya jatuhnya. Ya kalau misalkan kayak orang-orang tua dulu, pokoknya kamu harus jadi dokter. Tapi malah jadi yang
terima kasih Sultan Adi, terima kasih. Terima kasih, Gitu makasih. kan. Apa sih maksudnya? Nggak ngerti deh. Berarti nggak masuk ya jokesnya ya. Beda, Mana, kita mana, beda mana? zaman, kita beda zaman. Oh. Oh, oke, iya ngerti. Ya, ya. Nggak usah disebut makanya. ya, ya, tuh. Aing Kayak gitu. TikToknya dihapus. Nggak usah disebutin juga kali ya, brandnya nanti ditit gitu ya. Jadi nggak tahu ya. Ya, pokoknya kayak gitu ya Mama. Nah, Karena gini, kenapa kita jangan kiat-kiat lah ya, Iya. jatuhnya jangan sampai kita seperti jangan orang tua sampai. zaman dulu Mm, gitu ya. jangan sampai. Satu, kamu pernah nggak sih ngerasain apa yang kamu rasain waktu kecil? Mm, Jangan bikin itu semua di anak kamu. mm, Kamu yang harus menjadi apa ya istilahnya, pemutus tali karma hal-hal yang seperti itu mm. ke anak-anak kamu nantinya. Dengan satu, kamu lihat segimana banyak rasa nggak enak kamu waktu kamu dibanding-bandingin, dibikin toksik lah, ngerasain toksiknya di keluarga seperti apa, itu cut semuanya, buang. Dan kamu apa ya istilahnya, kamu mulai nge-arrange anak kamu nanti ke depannya, kalau gue punya anak, gue akan biarin anak gue mau jadi apa, biarin. Itu masukin terus, sugesti terus ke dalam diri kamu. Karena ketika kamu nanti udah teori banyak untuk jadi good parent seperti Iya. apa, good daddy seperti apa, Iya. good mommy seperti apa, ketika nanti ada anaknya, itu akan ngalir secara alamiah. Kenapa? Karena kita manusia, kita punya hati nurani. Berarti kita emang harus nanam di alam bawah sadar kita dong. Iya, kalau mindset gitu. kita harus kita Ah, harus iya, kita mindsetnya apa ya kita istilahnya, harus benahi dulu. iya. Nah, Karena kan selama ini kita dikasih mindset dari orang tua kan. Kita udah dewasa, kita udah keluar dari istilahnya zona anak, ya anak-anak Iya. gitu kan. Kita udah dewasa, kita udah bisa berpikir. iya. Kita harus gimana? Mm, Jujur, Mam sama Papski itu dibesarkan dari keluarga yang broken. Tapi kan keluarga yang broken, bukan Mam sama Pap yang broken. iya. Jadi kita akan arrange bahwa anak-anak kita tidak boleh merasakan apa yang kita rasakan dulu. Gimana pun caranya, kita harus harmonis, kita harus jaga hubungan kita harus bikin anak-anak happy supaya tidak merasakan apa yang kita rasakan dulu. Nah itu poin yang paling yang harus kita apa ya istilahnya harus kita pupuk. Iya. Makanya ketika mau nyari pasangan nih ke arah nikah nih, terutama kalian ya cowok, kalian harus melihat apakah istri kalian punya visi yang sama dalam membangun rumah tangga. Karena cinta doang nggak cukup, sayang doang nggak cukup, duit doang nggak cukup. Kalian harus punya visi dan misi yang sama untuk membangun rumah tangga. Kenapa membangun rumah tangga? Karena kita semua dari nol di dalam rumah tangga. Kita nggak tahu pola pikir pasangan kita seperti apa, kita nggak tahu sifat buruknya seperti apa. Kita harus punya visi dan misi yang sama. Kayak Mam, misalkan Mam sama Papski dulu punya visi misi yang sama, cuma satu. Apakah kita pakai dasar cinta? Enggak juga. Kita punya visi misi yang sama, bahwa ketika kita nanti punya anak, kita nggak boleh anak-anak kita ngerasain apa yang kita rasain dulu waktu kecil. Diurus tidak sama orang tua, misalkan kayak gitu kan, diurus jauh dari orang tua. Itulah yang bikin kita kalau kalian ngelihat Mam sama anak-anak bondingnya kuat gitu. Karena dengan bonding yang kuat, anak-anak itu kan memorinya masih kosong ya, masih harus dibentuk ya. Itu yang akan menjadikan mereka nanti besarnya seperti apa. Kita harus create dulu nih memorinya seperti apa nih, memori kosong ini harus seperti apa nih, kita masukin nih. Apakah hal-hal yang toksik atau hal-hal kebahagiaan gitu kan. Misalnya kalau kalian suka nontonin anak-anak main PS gitu kan, wah kakak nih noob, wah dedek cecedek gitu kan, itu suka ada obrolan-obrolan kayak gitu. Kita sebagai orang tua nggak boleh ikut campur, biarin lah, biar mereka selesaiin sendiri. Itu mungkin obrolannya mereka, Iya. no hard feeling, Iya. karena mereka tahu mereka bercanda. Iya. Ketika kita orang tuanya ikut campur, kamu gimana sih, kok kalah sama adik kamu, Oh, iya betul. itu udah toksik loh, Iya. itu udah ngebandingin loh. Secara Sesimpel itu. tidak Jadi langsung, beda ya. Iya. Jadi beda kesannya. Iya, itu udah ngebandingin Oh, loh iya. dengan wah masa kamu nggak bisa, dedenya aja jago misalnya kayak gitu ya. Itu udah perbandingan antara anak satu dengan anak kedua, Iya. dan itu udah toksik, dan itu akan nempel terus sampai ke gede. Karena orang tua aku, karena mami aku selalu bilang bahwa dede aku lebih hebat, atau adeknya, karena mami aku selalu bilang gambar kakak lebih bagus. Itu udah salah, Oh, iya. dan itu akan mengakibatkan insecure di dalam diri si anak-anak itu. Insecure-nya pasti beda-beda. Insecure-nya karena gue nggak bisa main game, yang satu lagi karena gue nggak bisa menggambar, dan jatuhnya mereka akan terkunci di dalam sangkar yang kita udah secara Padahal sengaja secara dikunci. tidak langsung itu teh
ada dua keahlian. Iya. Antara main game sama Betul. gambar. Yang satu mungkin pengen jadi gamers misalnya, Iya. silakan. Iya. Yang satu mau ke lebih ke art misalnya, silakan jadi seniman. Kan gak ada yang aneh, gak ada yang salah. Dan bukan berarti mereka berdua bodoh, Iya. gitu kan. Nah itu, apalagi dengan lihat anak tetangga, Waduh. jauh kali gitu kan. Tetap- Mereka nggak tahu yang pas dibilang lihat anak tetangga, dia nggak tahu anak tetangga juga dibilang lihat tuh anaknya yang itu, Iya. katanya kan, nggak tahu kan. Ternyata tetangganya bupati. Wah itu ngeri sih kalau itu ngeri sih, itu Afgan, Afgan. itu Afgan. Jadi lagi yang ngomong, lihat tuh anaknya Andara. Wah, salah. Sultan dilawan Salah, gitu salah, kan. Salah itu salah. Aku mau dong jadi kakaknya Rafathar, boleh lah. Aja ya. Tua banget gila. Wah. Ada lagi nggak yang mau di sharing nih tentang toxic relationship? Kayaknya seru banget ya bahasan tentang toxic Sebenarnya relationship. toxic tuh nggak bakal pernah bisa kita hindari gitu. Nggak Iya, akan bisa nggak kita akan bisa. hindari, tapi setidaknya kita punya pagar. Nah, Kita punya- mindset yang luas. Betul, Iya. kita punya pagar, kita punya apa ya kalau Cara ngebenahin. penawar racunnya Iya. Iya, dengan kita bisa pikiran nge- kita sendiri, Iya, gitu benar. kan. Kita bisa ngebenahin. Iya. Kadang kan kita juga nggak sadar, kita juga pernah toksik ke orang lain. Pasti, pasti namanya kita manusia hidup, Iya. pasti, nggak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu milik Allah. Asik. Gila. Rokok sempurna. Dia bawa brand, aduh. Karena yang sempurna Anda yang pengen pulang. Iya bener, bener nih, bener banget nih. Gitu. Oke deh, kayaknya sekian dulu ya untuk bahasan toxic relationship. Nanti kita sambung lagi dengan bahasan-bahasan seru lainnya. Mungkin di segmen-segmen selanjutnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya. Sip, Dan guys. kasih masukan juga sama kita apa yang harus kita bahas nanti di next video ya, selanjutnya apa. Kita nggak pernah tahu akan ditemenin, lebih tepatnya aku nggak akan pernah tahu nih akan ditemenin oleh siapa, apakah Fitra dengan Ajis lagi atau ada Farha atau mungkin dengan yang lainnya. Ditungguin aja. Yang jelas jomblo-jomblo banyak ya, nanti kita up Zombie, bukan jomblo-jomblo, jomblo. jomblo-jomblo bahagia. Zombie, jomblo biadab. Asik. Oke lah, sekian dulu ya untuk video malam ini. Kita tungguin lagi kan jadi belibet. Tungguin lagi video kita selanjutnya nanti dengan bahasan-bahasan yang jauh lebih menarik tentang kehidupan sehari-hari kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.